Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai tokoh filsafat naturalisme beserta teorinya. Terdapat 10 tokoh filsafat naturalisme. Yang pertama yaitu Thales, Anaximander, Democritus, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, Charles Darwin, Herbert Spencer, John Jaques Rousseau, John Dewey. Thales merupakan pelopor filsafat alam. Thales dari Miletus sekitar 624 hingga 546 sebelum Masehi dianggap sebagai salah satu filsuf pertama yang berusaha memahami alam semesta menggunakan akal budi, bukan melalui mitos atau cerita para dewa. Thales memberikan teori bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Menurut Thales, bahwa air atau hidro adalah unsur pertama atau arche, asal mula dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Thales juga berpendapat bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Air menjadi sumber kehidupan dan pada akhirnya segala sesuatu akan kembali ke air. Pemikiran Thales tersebut menunjukkan langkah awal manusia untuk memahami alam dengan cara berpikir logis dan berdasarkan pengamatan, bahkan melalui mitos atau kepercayaan supranatural. Gagasan Thales menjadi pondasi bagi filsafat naturalisme karena ini mencoba menjelaskan fenomena alam melalui unsur alamiah. Yang kedua yaitu Anaximander. Anaximander adalah filsuf alam dari Miletus yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Anaximander merupakan murid Thales. Anaximander memiliki teori yang menolak air sebagai asal segala sesuatu. Anaximander berpendapat bahwa alam asal muasalnya adalah apeiron, yaitu zat yang tidak terbatas, tidak terbentuk, dan bersifat abadi. Dari apeiron muncul pula berbagai unsur alam yang saling bertentangan, seperti panas dan dingin. Anaximander juga berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk air. Pemikiran tersebut dianggap sebagai salah satu cikal bakal adanya teori evolusi. Yang ketiga yaitu Democritus atau sering kita sebut sebagai bapak teori atom. Democritus memaparkan mengenai teori atomisme. Yang pertama yaitu seluruh benda di alam semesta tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Atom adalah unsur dari segala sesuatu. Yang kedua, atom dan ruang kosong. Menurut Democritus, atom bergerak di dalam ruang kosong atau kehampaan. Pergerakan dan susunan atom yang berbeda membentuk berbagai jenis benda. Pembentukan berbagai benda, perbedaan bentuk, ukuran, posisi, dan susunan atom menghasilkan perbedaan sifat benda. Tidak ada pencipta atau kekuatan gaib yang mengatur alam. Semua terjadi secara alami. Dari pemikiran tersebut menjelaskan alam secara materialistis, hanya materi atom yang ada. Bersifat naturalistik, semua gejala alam terjadi karena hukum alamiah, bukan karena kehendak supranatural. Yang keempat yaitu Aristoteles. Aristoteles meyakini bahwa alam tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki tujuan dan keteraturan tertentu. Ia mengembangkan teori 4 sebab terjadinya sesuatu. Yang pertama yaitu material, kedua formal, ketiga efisien, yang terakhir adalah final. Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan karakteristiknya. Pemikirannya sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan alam selama berabad-abad. Tokoh kelima yaitu Hobbes. Pandangan naturalistis tentang manusia, Hobbes melihat manusia sebagai makhluk alami yang bergerak berdasarkan hukum-hukum alam. Manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan didorong oleh naluri mempertahankan hidup. Tanpa otoritas yang mengatur, manusia hidup dalam keadaan perang semua melawan semua. Melalui perjanjian sosial, manusia menyerahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa demi keamanan dan ketertiban. Hobbes memandang manusia sebagai bagian dari sistem alam yang bekerja berdasarkan hukum sebab akibat. Tokoh yang keenam yaitu John Locke. John Locke mengembangkan teori empirisme yang menyatakan bahwa
pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Manusia lahir dalam keadaan tabula rasa atau kertas kosong. Lingkungan dan pengalamanlah yang membentuk pengetahuan manusia. Teori ini mendukung naturalisme karena menjelaskan perkembangan manusia melalui proses alamiah dan pengalaman nyata. Tokoh yang ketujuh yaitu Charles Darwin. Charles Darwin adalah tokoh naturalisme modern yang terkenal dengan teori evolusi melalui seleksi alam. Makhluk hidup berkembang secara bertahap melalui proses adaptasi terhadap lingkungan. Individu yang mampu bertahan hidup akan mewariskan sifat-sifatnya kepada turunannya. Teori Darwin memberikan pengaruh besar terhadap pandangan naturalisme dalam memahami kehidupan. Teori evolusi Darwin menjelaskan asal-usul kehidupan tanpa menggunakan penjelasan supranatural. Tokoh yang kedelapan yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer mengembangkan teori evolusi sosial dan menerapkan gagasan evolusi Darwin dalam kehidupan masyarakat. Menurut Spencer, masyarakat berkembang dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Spencer terkenal dengan konsep survival of the fittest, di mana pihak yang paling mampu beradaptasi akan bertahan hidup. Teorinya memberikan pengaruh besar pada pandangan naturalisme, terutama dalam memahami perkembangan masyarakat secara alamiah. Tokoh yang sembilan yaitu Jean Jacques Rousseau. Rousseau percaya bahwa manusia dilahirkan baik ketika hidup secara alami dan sesuai dengan kodratnya. Menurutnya, masyarakat dan peradabanlah yang membuat manusia menjadi tidak murni dan kehilangan kebaikannya. Rousseau menekankan pendidikan yang mengikuti alam dan tahap perkembangan anak bukan paksaan atau dogma. Pemikirannya menjadi dasar penting bagi perkembangan teori pendidikan dan sistem pendidikan modern. Yang terakhir yaitu John Dewey. John Dewey mengembangkan teori pragmatisme yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman nyata. Pendidikan harus didasarkan pada pengalaman langsung dan interaksi manusia dengan lingkungan. Menurut Dewey, belajar bukan hanya menghafal teori, tetapi proses aktif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Pendidikan harus sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan alami peserta didik. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa filsafat naturalisme menekankan bahwa alam dan kehidupan dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam, pengalaman, observasi, dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh naturalisme memberikan kontribusi besar dalam perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, pendidikan, biologi, hingga ilmu sosial modern. Sekian penjelasan dari saya. Bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.